menjadi tim manajemennya media center. Pernah nggak sih Kak dapat DM-an atau pesan yang aneh-aneh? Spill dong. Kecenderungan anak-anak SNBP atau anak-anak yang mau perguruan tinggi lah, itu tuh mereka tuh sangat bermimpi banget gitu. Jadi sangat, misalkan, ayo kakak tunggu nih di vakasi gitu, mereka tuh, halo kakak. Audio Jungle. Hai semuanya warga UM, welcome to episode pertama podcastnya Fakultas Vokasi. Dari Vokasi untuk Negeri Inspirasi Tiada Henti. Pasti kalian semua pada bingung gak sih kenapa tiba-tiba banget nih Fakultas Vokasi bikin podcast. Wah gila gak sih? Sebenarnya kita tuh bikin podcast ini tuh untuk meng-share dan ngobrol-ngobrol seru-seruan aja dan menginspirasi tentang informasi Fakultas Vokasi. Dan mungkin bisa banget buat tambahan tontonan kalian kalau lagi gabut ngerjain tugas, boleh banget tonton. Atau mungkin adik-adik SMA yang pengen banget masuk Fakultas Vokasi, pengen tahu lebih luas informasinya, boleh banget tonton podcast ini sampai habis. Karena di sini kita bakal seru-seruan, nggak cuma kedatangan tamu-tamu yang mahasiswa aja, tapi ada dosen dan mungkin bisa aja ada guest star loh guys. Jadi jangan sampai kelewatan dan tonton terus pokoknya karena kita bakal seru-seruan. Nah, sebelumnya nih ya, pasti kan penasaran gak sih siapa yang ngomong sekarang di depan kalian? Nah, ini aku adalah, kenalin, aku Reisha dari Prodi Desain Mode. Aku host episode pertamanya Fakultas Vokasi. Dan sebenarnya di depan aku tuh sudah ada tamunya guys. Nah, ini tuh tamunya dari tim manajemen media center Fakultas Vokasi. Nah, coba dong, ini kenalin kakak Garban dan juga kakak cantiknya. Siapa sih nih kak? Dari aku ya? Iya boleh. Perkenalkan nama saya Imade Ariana, bisa dipanggil Arya, Made juga boleh. Saya Prodi Manajemen Pemasaran MP 23. Sebelumnya kenalin aku Angel Natalin, biasa dipanggil Angel atau Natalin. Aku dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Angkatan 23 juga. Oke, jadi kakak-kakaknya ini tuh dari tim manajemennya media center guys, atau dari setahu aku tuh itu platform digitalnya Fakultas Vokasi. Kalau boleh tahu nih kak, kita kan bakal bahas tentang media center karena kakak dari tim manajemennya media center. Ya. Sebelumnya yang setahu aku nih ya, kalau media center ini kan kayak cuma platform media digitalnya Fakultas Vokasi buat ngasih info. Tapi emang iya, masa cuma ngasih info aja sih? Apa lebih detailnya tuh gimana? Coba boleh dijelasin, Kak Made mungkin? Oke, bener banget ngasih info, salah satunya ya. Salah satunya berarti ya. Betul, Tapi hasilnya masih luas. benar, cakupannya masih luas. Jadi, kita ada beberapa media yang kita handle sebetulnya selain Instagram yang sifatnya informatif ya, dan TikTok ya tentunya. Itu kita ada satu Instagram, kemudian ada TikTok, website juga kita kelola, kemudian Banyak ya berarti? lumayan. Ada YouTube juga kita kelola gitu ya. Gitu sih. Oke, dan ini salah satunya juga nggak sih yang dikelola? Betul. Oke. Nah, kira-kira di media center ini itu sebenarnya kayak dibentuknya buat apa sih selain cuma buat ngasih info-info aja? Atau mungkin pengen ke depannya bikin konten untuk apa nih? Kalau di media center ini sendiri, sebenarnya selain buat info buat teman-teman mahasiswa baru, mahasiswa yang sudah dari angkatan lama sampai yang terbaru saat ini, itu kita juga buat kayak konten inspiratif. Jadi misal kayak nanti kita ada namanya kayak Voka Talks. Nanti Voka Talks itu nantinya akan sharing-sharing informasi mengenai biasanya wawancara kayak teman-teman yang udah wisuda. Itu bakal ditanya ya. Gimana sih kak, gini perjalanan selama ini? Iya, seru banget ya berarti ya. Oke. Dan selain itu juga, berarti tugasnya cuma buat nge-share sama konten juga, apa ada tugas-tugas yang lain sih sebagai media center ini tuh? Jujur beberapa kali karena ini ya, ini adalah media center yang tahun pertama sebetulnya secara formal. Oh ya? Iya, karena sebelumnya dipegang sama bank. Oh Ya, gitu. betul. Jadi ini tahun pertama banget nih. Ya, jadi memang secara sistem kita paham memang perlu banyak perbaikan. Jadi kita beberapa tugas tuh kita ngerangkap. Kadang kita memang kita yang ngeliput juga semuanya gitu, ngeliput. Terus habis itu kadang kita juga yang bantu buat jika ada
misalkan sosialisasi kampus gitu ke anak-anak yang datang tuh. Nah, kita kadang juga yang bantu gitu-gitu. Jadi memang belum sesempurna itu untuk bisa tugas kita tuh hanya di media aja gitu. Oke, jadi sebenarnya masih luas banget ya cakupannya. Dan aku juga penasaran sih, pasti kan kalau sebagai tim manajemennya media center itu kan udah pasti banyak banget tantangan-tantangannya, kendala-kendalanya. Mungkin boleh banget nih disebutin satu kendala yang paling besar. Kalau kendalanya sih mungkin lebih ke manajemen waktu ya. Oke. Jadi kenapa tuh manajemen waktunya? Berantakan apa gimana nih schedule-nya? Tabrakan. Oh, tabrakan sama tugasnya. Oh iya. Betul, iya. Sama laprak. Oke. Jadi kayak kalau manajemen waktu itu kita masih sambil belajar juga. Jadi misal anak prodi ini hari ini full, terus ini kosong, mau bikin konten baru nggak bisa, cari hari lain lagi kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar kadang cari waktu luang atau kosong buat siapapun yang bisa diajak konten bareng gitu. Jadi langsung spontan, gitu. Boleh, spontan ukui. Dan sampai-sampai kita tuh bikin gini aja lah, bikin jadwal anak-anak itu kita ikut semuanya. Jadi kayak esek kita minta. Banget. Jadi biar gak tabrakan dan bisa langsung ini ya. Betul. Jadi nggak bisa bohong. Iya, kalau ada anak-anak sekali ada alasan ada kerja kelompok ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, isi. Gitu. Kalau boleh tahu juga nih, aku kepo banget di kalian selama bekerja di menjadi tim manajemennya media center, pernah nggak sih Kak dapat DM-an atau pesan yang aneh-aneh, spill dong? Kayak mungkin apa gitu? Kan pasti ada nggak sih kayak mahasiswa yang iseng komen? Ada nih. Apa coba? Ada nggak? Salah satunya apa? Kayak mungkin marah-marah nih, kayak nggak terima atau apa nih? Waduh, kok kamu tahu ya begini? Aku nembak ini sebagai move-nya mahasiswa. Iya, ada teman-teman. Memang karena gini ya, kita tuh berhadapan dengan berbagai macam orang ya. Iya benar. Anyway, sekarang udah 4.000 baru aja kemarin jelek. Iya serius. Iya 4.000. Kemarin 4.000 jadi Bukan 4.000 yang komen dan bukan. Oke, sorry. orang 4.000. Jadi kita memang harus berhadapan dengan 4.000 yang mungkin di antara mereka tuh berbagai macam latar belakang. Nah, kemarin sempat ada tuh yang nge-DM. Apa tuh Kak? Jadi sebuah postingan yang kita buat tuh kan ada acara pameran teman-teman animasi ya, bikin pameran gitu. Nah, jadi kebetulan memang dari tim kita tuh karena keterbatasan dokumentasi, jadi kan setiap prodi tuh harus ada ciri khasnya kan. Iya. Apa sih ciri khasnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu tuh kita dari teman-teman animasi tuh belum terlalu mungkin nggak stok fotonya terbatas ya. Jadi kita nemunya tuh yang ada teman-teman pakai cosplay anime. Oke. Anime. Iya betul. Pun animasi itu kan katanya ya, kabarnya dari temanku tuh dari bahasa Jepang, anime, Iya. animasi gitu. Iya. Nah, dia tuh nggak terima karena prodi animasi itu waktu itu kita ciri khaskan dengan anime. Maksud Anda anak-anak animasi itu semuanya wibu? Nggak terima ya, nggak wibu nih kayak aduh nggak mau nih dibilang bawa. Tapi pun sebenarnya wibu tuh bukan hal yang negatif. Iya nggak sih? Itu keren loh. Iya. Iya nggak sih? Jadi nggak boleh ngejudge sih harusnya. Bahkan juga bisa kayak jadiin hobi cosplay. Iya. Semua orang bisa juga kan. Benar. Dan itu kan ngambil wibu juga atau anime itu karena kan dari kebanyakannya nggak sih? Betul. Dari 90%-nya. Ya Iya. nggak sih? Iya kan? Nah, gitu. Berarti itu aja tuh. Nggak ada yang lebih aneh-aneh. Sejauh ini itu ya? Belum ya? Iya. Tapi kalau ada komen aneh-aneh, nanggepinnya gimana tuh? Dia kok marah-marah apa gimana nih Kak? Enggak sih, kalau mungkin kita kan juga profesional. Iya. Kita dituntut untuk profesional. Mungkin kalau ada tanggapan atau kritikan dari teman-teman bakal kita tangkap dan juga mungkin kita balasnya terima kasih atas sarannya, kita akan perbaiki ke depannya. Nggak Bagus ya berarti ya. Iya. Jadi nggak balasnya sambil marah-marah juga nih. Itu kalau kamu mungkin. Iya mungkin ya, karena aku sebar aku 7 tips di ini nih. Iya, jadi belum, ya gimana ya? Kita juga sejujurnya nggak terlalu balas ini aja lah. Iya. Nggak terlalu, karena bukan nyerang pribadi kita. Karena yang diserang itu adalah fakultas. Oh ya, bukan personal ya berarti ya, tapi itu fakultasnya ya. Oke. Jadi sebagai bahan evaluasi aja gitu. Oke. Selama itu adalah bukan hate dan juga bukan pencemaran nama baik atau apapun itu, jadi kita tetap terima. Oke, jadi pokoknya kalau belum berlebihan banget nih masih aman ya, masih aman dan tetap responnya tetap positif. Oke. Siap. Nah, selanjutnya kalau kira-kira nih ya hubungan media center sama program studi itu apa sih? Nah, kita gini. Jadi media center sama program studi itu mungkin nanti kita
juga akan bikin konten nih, kayak kunjungan ke lab prodi ini, kita kayak bakal meliput kalau anak prodi TRO itu ngapain aja sih? Kan mungkin teman-teman masih asing ya, TRO itu apa, TRPI itu apa. Nah, itu tujuan kita buat branding itu. TRPI itu gini loh guys. Jadi jadi konten gitu ya? Iya, diliput, tanya-tanya mahasiswa. Oh, oke, I kayak gitu. see. Aku lihat juga banyak tuh di platform digitalnya Media Center itu views-nya tuh banyak banget yang naik-naik selama bikin konten. Tapi kan pasti namanya juga konten ya, pasti ada yang turun dan naik. Nah, gimana sih caranya strategi kakak-kakak nih ya, Kak Made sama Kak Angel biar kontennya tuh terus lumayan naik? Ya, basic ya sebetulnya ada beberapa. Kalau dari segi teknis, tetap ya kita struktur konten tuh ya tetap ada 3, ada hook, ada isi kontennya dan ada call to action gitu ya. Tapi biar itu yang formula yang kita pakai gitu. Nah, tapi kalau biasanya spesialis konten trending tuh dia. Salah saya nggak terlalu update sama trendingnya di TikTok. Oh iya. Ya, Apa sih trending yang bulan ini? Teman-teman tahu yang Tobi Top? Karena lagi bulan puasa ya, makanya Iya. trennya yang kayak agak yali-yali nih. Bener. Jadi kita bikin kontennya tuh apa sih yang trending di bulan ini? Soal Jerat apa jeduk? sih? Oh ya, Boleh ya? bisa. Bisa ya Terus berarti? kayak bikin almet kayak Oh, gitu. Jadi semua konten pokoknya Pokoknya spontan kita. spontan ya. Langsung ada ide, langsung gas di diskusi. Oke, I see. Walaupun pada akhirnya tuh kita tetap ada karakteristik setiap media nih gitu. Misalkan kayak IG itu memang kita build tuh memang agak formal memang kesannya. Iya. Tapi kalau di TikTok baru kita berani ya main seperti itu gitu sih. Kalau di TikTok kita mainnya pakai meme. Oh iya, biasanya itu tuh banyak banget sih yang bikin viral. Iya. Nggak sih? Betul. Cepet trending. Soalnya Gen Z kan sukanya yang lucu-lucu gitu ya kan. Benar. Nggak suka yang boring-boring. Iya. Namanya juga Gen Z ya. Oke, paham. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang hubungannya Media Center sama program studi. Ya. Nah, kalau kira-kira nih ya, pasti kan kalian bakal berkolaborasi sama program studi. Banyak dari desain mode, manajemen pemasaran, pokoknya banyak lah ya semuanya. Kira-kira ada nggak sih contoh kolaborasinya? Sebutin dong, Kak. Ada. Ada apa tuh? Tentu. Baru kemarin aja kita upload tuh. Baru banget nih kemarin. Iya. Sepi ya. Enggak kemarin sih, tapi Kemarin. udah ya kemarin banget. Oke. Nah, itu ada kita kolaborasi dengan desain mode. Di Nah, prodi aku nih. udah ya. Kamu nggak tahu ya? Karena bukan angkatanmu. Oh, angkatannya kating-kating aku ya. Kemarin tuh kita nge-shoot di kelasnya 23. Jadi kemarin tuh Maksudnya gini, apa tuh? ada beberapa praktik-praktik yang karena kan vokasi ya, biasanya tuh pasti kan praktik-praktik ya. Nah, Banyak banget. makanya itu jadi daya tarik vokasi nih. Nah, itu yang kita up. Salah satunya adalah bikinin konten dari teman-teman ini. Misalkan pada saat kelas tuh kita datang ke sana tuh. Ini Video gitu ya. Tuh, nanti ini apa sih dijelasin sama teman-teman viewers, kira-kira mereka tuh ngapain aja gitu. Nah, di desain mode itu ngapain aja sih? Ada gambar, ada jahit gitu. Berarti di video satu-satu tuh ya. Hmm. Oke, habis itu di-upload. Betul. Dan selain itu juga, selain kita meng-up beberapa kegiatan teman-teman prodi juga, kita tuh ibaratnya sebagai media partner juga kadang-kadang. Misalkan sekarang nih ada Fokus Vira ya yang lagi deket. Nah, Iya. itu tuh kita bisa juga upload poster mereka. Terus habis itu ada nih fitur kolaborasi kan di Instagram. Oh, iya. Iya. Ada. Nah, itu tuh juga untuk memberikan exposure yang lebih ketika tuh teman-teman butuh viewers yang lebih banyak itu kan. Oke, dari program studi ya. Betul. Nah, mereka tuh collab tuh postingan Collab, mereka. Gitu. Sama timnya Media Centernya Fakultas Vokasi. Bukan media center, lebih ke IG-nya vokasi. Oh, IG vokasi. Yes. Oh, I see. Oke. Nah, Kalau kira-kira juga nih ya, ada nggak sih Kak yang unik dari prodi dalam pembuatan konten? Kayak mungkin ngapain gitu kontennya? Ya. Ada apa? Apa coba sebutin? Kalau aja. mungkin kalau di desain mode, teman-teman masih kan bertanya-tanya, desain mode tuh ngapain sih? Iya, ngapain sih? Karena kayak namanya Desain asing mode. banget ya. Iya, benar. Kalau kata busana masih banyak banget yang masih tahu. manusia. Iya, Iya. masih Bahasanya manusiawi. Dan kalau desain mode tuh kayak Asik. apa nih? Gitu ya. Ini tujuan kita tuh sebenarnya untuk itu, maksudnya kayak Memperkenalkan apa sih? Nah, kalau teman-teman tahu, mungkin nanti di sipil ya. Kalau di sipil kan teman-teman taunya bangunan, bikin semen ini tuh. Kita kan iya, kita Kayak masih aja. ada ngelas, masih Nah. ada ini itu kayak gitu. Oke. Jadi kayak biar tahu gitu loh gambaran teman-teman tuh kalau misal milih prodi ini tuh ngapain aja sih? Oke, I see. Dan ada kemarin kejadian unik pas bikin konten. Oh iya, baru kemarin aku tuh tag di teman-teman Oh, apa? RSE. Oke, RSE. Nah, mereka tuh kemarin tuh ada praktik. Jadi mereka praktik bikin
arm robot lengan gitu. Ih, keren banget. Nah makanya kan, aku juga tertarik banget sih. Soalnya dia tuh Oh juga tertarik. fungsinya biar di pabrik tuh buat ngambil-ngambil gitu. Hmm, Ya gitu-gitu. keren banget. Nah kemarin, aku kan sendiri tuh waktu itu ya. Tadi bertiga Oke. sama teman-teman tuh. Terus? Aku tugas yang kameramen kebetulan. Nah robotnya itu programnya kan teman-teman kan pada masih belajar ya. Mm-mm. Ada tuh robotnya yang muter-muter gitu di Emang kamu jadi kayak robot gitu ya? Iya, jadi emang apa ya? Emang menarik itu teman-teman. Soalnya gini, ketika codingannya itu ada yang salah Iya. gitu. Jadi kayak udah error. Betul error dan Ya muter-muter. bisa nyapit jadi muter-muter. Dan itu harganya mahal. Oh ya? Berapa tuh harganya? Satu robot arm tuh aku tanya kemarin tuh 70 Juta. Iya. Wow. Aduh, udah bisa beli apa tuh? Mobil dapat kayaknya. Belum. Motor dapat 3 itu. Vespa 1. Iya. Gitu, jadi emang apa ya, di sana ada daya tariknya karena kita tuh basically memang lihat yang praktik-praktiknya. Jadi ada beberapa memang yang menarik tuh kayak kejadian itu, jadi lucu aja. Lucu aja, jadi buat konten bisa banget ya. Bisa. Oke. Lupa lagi shoot waktu itu pas gini. Oh, Lupa. lu pakai shoot? Iya. Sayang banget. Ya apa nih gak punya? Tapi rusak nih. Iya. 70 juta, aduh, 70 juta. Aku gak enak sama Pak dosennya udah di depan udah gini. Aduh. Gitu. Gitu. Banyak ya berarti yang unik-unik tuh. Ya. Emang tapi tiap prodi itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Betul. Tapi kalau boleh tahu juga nih, sebenarnya media center ini tuh ke depannya atau tahun depan mau dibawa kemana, dan mungkin ada planning apa nih mungkin bisa disepil sekarang, ya nggak sih? Apa tuh? Coba. Kalau planning sih mungkin kita lebih kayak gini. Jadi kayak kita bakal itu tiap bulannya itu bikin, misal ini habis ini ada hari raya nih, bikin konten apa ya buat hari raya. Oke, Kayak lebih fokus ke misal kayak ada hari-hari tertentu, atau bakal kayak misal ada tren-tren tertentu. Misal ini kan deket-deket mau ada SNBT. Oh iya. Nah kita kayak lebih nanti mungkin tahun depan bakal lebih di-push buat postingan terkait SNBT, info-info kayak Jadi biar gitu. makin minat gitu ya, ada SMA-nya, Fakultas Vokasi UM. Betul. Betul. Nah, Kalau selain konten nih, selain konten ya, jangka panjang ya mungkin ya, Jangka untuk panjang. beberapa mungkin ada rekrutmen, benar. nggak sih? Thank you udah mention. Oh iya, udah nggak ada nih, udah di-spill nih di podcast. Aku mau masuk sana kan bridgingnya bingung. Gini, memang sepertinya untuk beberapa periode ke depan atau periode ke depan ya, untuk periode yang 1 tahun lagi, itu tuh kita kayaknya perlu banyak pengembangan ya, karena lagi-lagi Iya. seperti aku bilang di awal tuh sistem kita belum sesempurna Sepenuhnya itu. itu, karena masih 1 tahun. Masih 1 tahun tahun pertama. Kan 1 tahun udah keren loh. Jadi kayak, Ya walaupun kita masih banyak harus improve pasti. nah, gitu. ya, Nah, berarti bagus ya. betul. Jadi periode berikutnya tuh ada beberapa divisi yang mungkin kita buka ya, Nah, gitu. Coba bisa di-spill nggak nih? Ya mungkin Atau udah dirahasiakan? enggak dong. Mungkin bisa buat yang teman-teman mungkin minat ya. Nah nih, mungkin. Kita tadi kemarin sebenarnya kebingungan dari jurnalistik gitu loh. Oh ya? Karena kita nggak ada. Nah, Jadi kita aku sama Angel kadang-kadang berburu berita gitu kan. cuma berdua doang. Enggak sama Ada teman-teman juga teman-teman yang lain juga. gitu. Jadi memang kita perlu bantuan di bidang Tambahan jurnalistik. di bidang jurnalistik. Salah satu rencananya mau dikembangin di sana gitu. Sama juga Ada di bidang lain nggak? Ada. Ada apa tuh? editing Editing. video juga kita nggak Nah. punya. Ya kan ya? iya, Ya. benar. Karena juga Angel yang Iya. Oh iya, dari aku langsung edit aja. Jadi tugasnya udah banyak nih. Iya. Di editing ini konten gitu. Semua. makanya. Lembur. Makanya itu kita butuh di divisi sana, tapi tentu perlu persetujuan juga gitu dari mungkin bapak ibu dosen dan tapi yang jelas kemungkinan seperti itu. Oke, jadi mungkin buat para mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton bisa banget nih ya mempersiapkan dirinya, karena bisa aja di sini bakalan dibuka rekrutmennya ini. Ya. Nah, Kamu minat gak? aduh, minat nggak ya? Ya jadwal dulu deh. Dia selected. Oh iya, enggak dong. Siapa tahu bisa bantu branding kita. Aduh, boleh. Collab ya. IG mu dong apa IG mu? Boleh di mention nih. Gak apa-apa. Oke, IG aku Resya Arf, RESSYAER. Jadi itu banyak tau. Ya boleh desain mode Kalau guys. teman-teman mau lihat konten OOTD, outfit dan lain-lain, Boleh bisa banget. ke TikTok Atau dan mungkin yang Instagramnya. betul. Atau mungkin yang masih yang ada di SMA minat prodi desain mode tapi kebingungan cari informasi, mungkin di Google kayak
masih kurang, itu boleh banget DM. Soalnya banyak banget yang DM aku buat cari. Oh iya. Iya, cari tahu tentang desain mode itu apa sih kak? Fakultas vokasi apa sih gitu? Oh wow. Karena masih banyak yang belum tahu gitu loh. Makanya kita bikin podcast ini tuh biar infonya tuh makin ini ya, makin menyebar. Makanya jangan lupa juga untuk share kemana-mana deh. Iya nggak sih? Gak apa-apa over sharing. Ini gitu. Nah, selanjutnya nih ya, kita langsung aja kali ya ke seksi tanya jawab dari netizen. Ya. Nah, ya. ini salah satunya. Kenapa sih MCV selalu posting tentang acara-acara fakultas? Emang nggak ada yang lain ya? Jawab aja. Ayo jawab dong, santai. Alasannya karena alasannya karena emang tujuan kita sebenarnya buat branding fakultas vokasi ini sendiri. Jadi mungkin kita juga bakal bahas lingkup fakultas, prodi di fakultas apa aja, kegiatan fakultas ngapain aja, terus kayak kerjasama antara PT atau perusahaan dengan fakultas itu kita bakal branding. Jadi nggak yang seputar vokasi doang, karena juga kita ada kayak informatif gitu. Terus juga selain itu kita juga bakal itulah pokoknya juga info-info buat teman-teman itu, dan juga fokusnya ke fakultas itu sendiri. Jadi selain info, kita kayak menyebarluaskan gitu loh. Mungkin teman-teman masih asing ya dengan prodi-prodi yang ada di fakultas kita, kayak TPE, TRSE, apa sih kok TRSE, kepanjangannya apa, kayak gitu. Mungkin itu bakal bisa membantu kita buat ngenalin, oh TRSE itu ternyata sistem elektronika. Mau nih aku dulu SMK-nya ini gitu, biar sejalan lah gitu. Dan kayaknya yang nanya ini tuh nggak lihat di TikTok kita. Oh iya. Nggak follow kali ya. Di sana kok lumayan hancur. Nggak, maksudnya lumayan gini lah. Lumayan kita banyak berekspresi di TikTok ya. Kalau Iya. misalnya gini. Jadi harusnya semua mahasiswa tuh lihat gitu. Harusnya sih. Follow ya guys. Follow guys. Oke. Lanjut nih, ada juga nih yang nanya, Kak, gimana sih MCV itu mengembangkan kreativitas dalam membuat konten medsos fakultas? Kira-kira. Gimana mengembangkan? Iya, cara ngembanginnya gimana sih? Oke. Kreativitasnya apa aja? Betul. Menarik. Karena gini, setiap bulan kita ada rapat di awal bulan tuh buat nentuin konten planningnya seperti apa kan untuk ke depannya tuh. Dan memang sebelum kita rapat pun itu beberapa dari bapak ibu dosen itu tuh ada yang memberikan titipan, misalnya aku dipanggil Made kan, Made minta tolong dong, ini kurang di up nih gitu prodinya gitu. Nah biasanya dari beliau-beliau nih researchnya dari sana. Dan kadang juga ketika kalau aku mau main ke fakultas, kadang juga kalau sempat nanya ke bapak ibu teknik, Bu hari ini tuh ada prestasi apa gitu misalkan, gitu sih. Untuk di up ya? Betul. Dan sama juga ide kreatifnya Angel tuh gimana aja prosesnya? Coba. Kalau kita pembawanya beda ya di Instagram sama di TikTok. Ya. Apa tuh bedanya? Kalau di Instagram kita lebih ke semi formal, jadi kayak mungkin lebih rapi, lebih tertata. Oke. Nggak ada kayak video naik sepeda. Jangan di TikTok kan? Udah nih, apa aja digas. Iya, kalau di TikTok kita ngikutin tren, terus sound yang viral, terus juga kayak kita pembawanya lebih ke meme. Oh, lucu-lucuan. Kenapa kalau di IG nggak di mimin? Lagi-lagi ya branding ya. Jadi yang branding ya, soalnya pembawaan kita kan udah dibedain. Kalau di TikTok itu biasanya kayak kan anak sekarang tidur buka TikTok. Iya, gitu ya. Terus yang dibuka itu pasti tertariknya sama hal yang Lucu-lucu. Kalau yang formal-formal, aduh pasti ada zikir ya. Iya, Bener. bawahnya ya udah pakai sound lucu kayak meme kucing dan lain-lain masukin aja. Views-nya tinggi ya. Iya. Iya, lumayan juga sih soalnya betul. Oke. Ada teman lain? Kalau enggak sih sebenarnya gini sih, kita tuh cara ngembanginnya ya memang kita harus berunding ya. Maksudnya kita harus pada saat planning tuh misalkan harus research nih, kira-kira trennya tuh mau apa gitu. Misalkan let's say sesimpel kemarin tuh ada Iya. SNBP ya kemarin tuh. Habisnya SBT ya? Ya, per tanggal podcast ini di take tuh masih SNBP dan habis ini mau SNBT dan dari kita riset dari sana, mulai dari seperti apa bentuk hook yang menarik. Kalau misalkan SNBP itu kan karena kan itu hook itu dia tuh Bukti gratis kita kan? betul attention betul, kita perlu attention. Nah mereka tuh Apa tuh coba hooknya? kalau mereka tuh gini, karena berdasarkan komen ya, kecenderungan anak-anak SNBP atau anak-anak yang mau perguruan tinggi lah, itu tuh mereka tuh sangat bermimpi banget gitu. Jadi sangat, misalkan, ayo kakak tunggu nih di vokasi gitu, mereka tuh, halo kakak, pokoknya kayak gitu lah. Tunggu aku kakak. Jadi mereka tuh sangat excited dan penuh dengan impian lah. Nah dari sana kita bikin konten itu kayak gitu kemarin nih. Iya, jadi Kita kayak tunggu.
kayak gitu. Terus bisa kita kayak bikin konten gini. Teman-teman maba kalau lihat ini mungkin bisa ya. Kalau di peluang di SNBT itu ada 3 prodi yang kalian punya apa itu peluang besar buat masuk. Betul, Itu betul. ada TRO, TRM dan juga animasi. TRO itu apa? TRO itu teknologi rekayasa otomotif. Yang Ya. kedua teknologi rekayasa manufaktur dan yang terakhir animasi yang kita bahas nanti. Oh ya, yang tadi itu ya ibu-ibu. Jadi aku juga nonton anime. Oh iya, anime apa? Ghibli. Iya, Ghibli gitu. Lucu sih emang. Iya. Kan gak semua yang anime bisa diasumsikan wibu. Oh ya benar, nggak mesti wibu ya. Karena dia cuma pecinta animenya aja nih. Betul. Sampai deket banget nih ya, sampai niruin gaya outfitnya. Sebenarnya nama wibu tuh jelek gara-gara orang yang gak mandi aja sih sebenarnya. Iya, Iya, Fun fact. bau bawang kan. Tapi wibu tuh nama budaya Jepang sebetulnya. iya. Maksudnya bukan yang senegatif Iya, bukan tapi di kita. Indonesia tuh negatif banget ya. Iya, karena orang-orang yang itu tadi yang gak banget. Karena itu tadi ya, jadi semuanya kena nih. Iya, betul. Ada cuma satu orang nih oknum. Iya, kamu ngomong. Enggak dong. Oke, jadi intinya sebenarnya tadi tuh kayak media center tuh untuk platform menyebarkan informasi tentang fakultas vokasi, prodi-prodinya, terus juga nggak itu aja tapi juga bikin konten, bisa kolaborasi buat naikin exposure tiap prodi, ya kan? Nah, kira-kira kakak Made sama kak NJ, ada nggak sih kesan-pesannya untuk manajemen media center buat mahasiswa vokasi nih? Mungkin teman-teman kalau kesan-pesan ya, mungkin kesannya itu menyenangkan. Soalnya gini, kita tuh jadi tahu banyak info sebelum teman-teman kita tahu. Itu ya? Iya. Kan ada orang dalam. Betul. Jadi kita Udah bisa bisikin. Oke, jadi kita chat ya. Oke, PC ya, PC. Nah gitu, jadi kita tahu informasi lebih yang belum teman-teman lain ketahui. Jadi kita bisa, gimana sih nanti bakal ada ini loh. Kita Iya. kita bakal kayak manajemen waktu kita gimana. Terus kayak, oh ini loh. Terus kita nanti, ya itulah plusnya itu. Terus juga kita bisa lebih manajemen waktu. Gimana? Kayak misal konten nih. Kita jadwalnya tabrakan. Gimana sih biar kita walaupun jadwal tabrakan bisa tetap bikin konten bareng. Nah, kita misal kayak gitu solusinya kan kita bisa kayak bikin footage yang banyak dalam satu hari buat beberapa hari ke depan. Depannya gitu. Kalau dari Made, Kak, Dari Kak Made nih, ada nggak sih? Oh nggak ada. nggak ada. Kesan ya. Iya, pesan-pesan deh. Kalau media center ini adalah menurut aku salah satu bisa dibilang lembaga yang Wadah. underrated, wadah yang underrated. Wadah yang ada di Iya, karena memang secara hierarkis kemarin dibilang tuh memang di atas BEM kita ya. Jadi kita udah langsung di bawah fakultas. Dan itu belum banyak ada yang tahu lah. Jadi manfaatkan kesempatan itu. Tahun depan nanti kita buka rekor tanggal guys, langsung catat tanggalnya. Bisa belum. Masih semangat tuh. nyalain notifikasinya fakultas vokasi biar nggak ketinggalan rekrutmennya. Ya. Dan apa ya? Memang ini tuh justru lebih real pengalamannya. Iya. Dulu kan aku juga sempat ikut organisasi juga gitu. Oke. Nah, Organisasi apa tuh? Di UM juga? di UM juga Oh. ikut BEM. Oh, ikut BEM. Ya, ikut BEM. Dan BEM memang Univ ya berarti? tuh Oke. sama juga media juga aku. Oh, media center juga? Aku belajar banyak dari sana tuh. Oh, dari situ. Dan realnya tuh di sini karena kita tuh di ada tekanan di sana kita harus nge-push jumlah pendaftar. Oh, Jadi memang oke. marketingnya tuh di sana. Saya kan kebetulan MP ya, marketing manajemen. Dan di sana lah ilmunya kepake. Sama juga yang dari BEM itu juga akumulasi ilmu dari sana juga kepakainya secara real tuh pengalamannya di sini. Sini di media center fakultas Media vokasi. center. Betul. I see. Gitu. Dan ilmu jurnalistik juga Iya. kita juga dapat ya. Dapatnya dari BEM itu ya? Dari sini sih. Soalnya baru bikin beritanya baru belakangan juga. Iya, dari sini. Oh, apa sih yang terakhir beritanya? Beritanya yang terakhir kita up tuh ada gini kerjasama TRM antara perusahaan dari Cina. Keren banget. Iya dong. Fakultas vokasi UM nih. Iya. Ngobrol dong. Gak ada pengen kok. Keren banget. Iya. Dari apa? Dari perusahaan Cina. Perusahaan Cina. Persis namanya apa lupa. Tapi yang jelas tuh dianya molding gitu buat cetakan buat ini. Tapi ini gede banget. Cetakan. Iya. Cetakan apa tuh? Cetakan misalnya kayak misal bikin Angel lebih paham deh kayak molding tuh gimana? Kayak mungkin cetakan lebih itu ya, Molding sekarang tuh yang dinding itu loh. Bukan lagi molding. Beda lagi. Cetakan misalnya kayak bikin mesin. Oh, iya. Mesin tuh kan dia tuh harus ada cetakannya gitu Iya. buat mencetak bagian-bagiannya Iya. Oh, Iya, I see. gitu. kayak Itu gitu. molding.
Terus sama dia juga bikin mesin juga, misalkan mesin buat manufaktur Bikin gitu. Iya. Buat manufaktur itu perusahaan Cina, tapi lupa sumpah namanya Keren apa. banget ya, udah Keren. bisa berkolaborasi sama perusahaan Iya. Cina. Kalian bisa cek Instagramnya aja, Instagram kita. Iya. Lengkapnya bisa cek di Instagramnya Fakultas Vokasi. Di sana juga lengkap. Kalian situ lengkap banget. Lebih Yes. detail ya kak ya. Oke. Tadi boleh disebutin lagi dong sekali lagi Instagram sama TikToknya Fakultas Vokasi nih. Biar yang belum follow mahasiswa Fakultas Vokasi follow sekarang. Atau mungkin ada di SMA. Iya, kalau kalian ada yang minat ke Fakultas Vokasi dan kepo apa aja sih prodinya, selain bisa di website, kita bisa di Instagram atau TikTok, yaitu Fakultas Vokasi UM gitu. Nanti langsung muncul lah di paling atas, soalnya kita juga followersnya lumayan. Dapat langsung. Ibu. Harus wajib. Ya, Biar mahasiswa nggak juga. ketinggalan. Benar. Karena kita bakal kayak ada info liburnya kapan sih? Nah, yang lagi juga kan mahasiswa tuh. Iya, ini libur lebaran kapan sih? Nah, itu udah kita up dari kapan, itu bisa dicek dulu. Oke. Nah, di sini sih ya podcastnya tadi kan udah panjang banget ya, kita nggak sadar panjang lebar banget ngobrol sana sini, seru banget, nge-chill, kakaknya juga udah enak banget diajak ngobrol. Semua harus gitu ya. Seru banget gitu. Ada tisu lagi. Makasih banget ya udah dateng di podcastnya Fakultas Vokasi ini. Mungkin Mas bisa banget lagi datang sih ya kalau diundang. Jelas diundang. Soalnya. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian guys share sebanyak-banyaknya podcast ini. Jadi buat para mahasiswanya biar tonton banyak. Oke, sekian dari aku host Reisha. Bisa pamit undur diri dan juga Made, Arya. Angel Natalin. oke, kita terakhir jargon nggak sih? Boleh. Boleh. Oke. Boleh diulang dong. Oke. Dan vokasi Kasih untuk untuk negeri inspirasi tiada henti. Thank you banget ya kak udah dateng. See you on the next episode ya guys. Jangan sampai ketinggalan karena kita bakalan lebih seru lagi di episode berikutnya. Ya. Stay tune ya. Dadah. Pantengin terus. Bye-bye. Bye. Bye.